Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau telah memanggil kami. Kami sebetulnya tidak layak untuk menerima semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami, Bapa. Karena kami sering melupakan Engkau. Kami sering melupakan putra-Mu. Dan kami juga sering tidak mendengar Roh Kudus saat Dia berbicara kepada kami. Bapa, saat Engkau memanggil kami ingin siap untuk dibentuk. Dan pada saat ini, pada siang hari ini, kami akan belajar lagi tentang murid dan pengikut yang akan diberikan oleh Ibu Sheila. Bapa, Dialah alat-Mu, alat kerajaan-Mu. Kiranya Engkau mengurapi Dia dalam setiap perkataannya. Hanyalah berkat dari-Mu yang datang darinya. Biarlah Dia menjadi saluran berkat-Mu, Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh fokus selama 1-1,5 jam ini untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Sorry, tadi saya tidak bisa unmute sendiri soalnya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang murid dan pengikut. Sekali lagi, ini adalah bahan kita untuk kita introspeksi diri sendiri. Untuk bisa kita melihat apakah saya seorang murid atau saya seorang pengikut. Kalaupun saya sudah menjadi seorang murid, saya ini murid yang seperti apa? Walaupun sebagai murid, kita itu kan harus naik level terus. Nggak bisa di SD terus. Kita harus naik SMP, SMA, dan seterusnya. Jadi ini adalah bahan untuk introspeksi kita sendiri. Apakah saya murid ataukah saya pengikut? Kalau saya memang murid, saya harus berubah menjadi murid yang seperti apa? Pertama, kita harus bisa membedakan dulu. Pengikut itu apa? Murid itu apa? Pengikut, kita tahu ya, Yesus itu selalu diikutin oleh banyak orang.
5.000 orang, 4.000 orang, selalu ada crowd yang mengikuti dia. Tapi dari ribuan orang yang selalu mengikuti dia, ternyata yang jadi murid itu cuma 12. Sebenarnya yang jadi murid ada 70, 120, tapi yang jadi rasul cuma 12. Rupanya dari ribuan pengikut yang jadi murid, tidak semuanya. Jadi murid itu kayak apa? Pengikut itu kayak apa? Pengikut, kalau hari ini, pengikut itu adalah orang-orang percaya Tuhan Yesus juga. Dia tahu kalau Yesus itu juru selamat, dia percaya Yesus itu ada anak Allah, dia percaya Yesus itu bangkit, dia percaya Yesus itu bisa buat mujizat. Itu pengikut. Bahkan bisa jadi pengikut itu juga ke misa, bahkan pelayanan, atau ikut aktivitas-aktivitas rohani, bisa jadi pengikut itu seperti itu. Tapi pengikut beda level dengan orang percaya. Kenapa? Karena orang percaya, dia bukan cuman, bahasa aku ngaco ya, pengikut beda level dengan murid. Karena murid bukan cuman sekedar percaya, tapi murid mau mendengarkan untuk menjadi taat dan lalu melakukan. Murid, dia mau belajar bukan hanya untuk sekedar tahu, tapi terutama dia mau belajar untuk bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu murid. Jadi murid itu pasti mau bayar harga. Mungkin sebagian dari kita sudah hafal, Lukas 9 ayat 23 mengatakan, seorang murid itu harus siap untuk sangkal diri, panggul salib setiap hari. Murid bukan cuma sekedar ikut-ikutan, tapi mau bayar harga. Ada bayar harga. Murid bukan cuma sekedar cari yang gampang, mau yang gampang, tapi dia mau bayar harga itu tadi. Aku kasih satu ayat, Yohanes 8, ayat yang ke-31. Yohanes 8, ayat 31. Ini definisi murid. Dia bilang seperti ini. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bapak dan Ibu, ayat ini bahas, Yesus bicara kepada orang Yahudi. Tapi dia bukan lagi bicara pada semua orang Yahudi. Dia udah mulai screening nih ceritanya. Jadi dia hanya bicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Berarti udah menjadi pengikut. Udah menjadi pengikut karena sudah percaya. Pada saat orang-orang Yahudi ini sudah menjadi seorang pengikut, dia ajarkan untuk masuk lebih dalam lagi. Dan dia bilang, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Rupanya, nggak semua orang percaya adalah murid. Nggak semua pengikut adalah murid. Yang punya title murid adalah orang yang tetap di dalam firman-Nya. Berarti apa? Dia punya ketaatan. Tetap di dalam firman-Nya. Itu adalah ketaatan. Bukan cuma sekedar misa, bukan cuma sekedar belajar, bukan cuma sekedar pelayanan, tetapi punya ketaatan untuk menghidupi firman itu tadi di dalam kesehariannya. Itulah seorang murid. Di dalam melakukan ketaatan itu tadi, pasti kita bayar harga. Pasti bayar harga. Bayar harga itu berkorban demi mempertahankan keselamatan kita, demi taat. Dan pada saat kita bayar harga, itu bukan cuma berkorban waktu, tenaga, akal budi kita. Tapi pasti ada korban uang juga. Dan terutama pasti ada korban makan hati, korban harga diri, di mana kita diminta untuk ngalah, kita diminta untuk sabar, kita diminta untuk nyapa duluan, kita
tetap menerima perbedaan-perbedaan, kita tidak sakit hati bila bukan pendapatku yang terjadi, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah tanda ketaatan seorang murid yang mungkin menyakitkan di dalam keseharian. Tapi rupanya, sekali lagi, seorang murid dituntut untuk taat. Dan di dalam ketaatan ada yang namanya sangkal diri, panggul salib setiap hari. Jadi Bapak dan Ibu, seorang murid bukan cuman percaya, bukan cuman ikut-ikutan, tapi seorang murid ada ketaatan. Yakobus 2 ayat 17 dan 19. Aku yakin semuanya sudah hafal ini. Yakobus 2 ayat 17-19. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sudah hafal semua kan? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti iman kita harus disertai dengan perbuatan yang adalah ketaatan. Seorang murid ditunjukkan, saya ini murid, itu kelihatan bukan karena saya aktif, bukan karena saya donasi, bukan karena saya pelayanan. Tapi murid kelihatan pada saat saya menjadi pelaku firman. Imanku tuh kelihatan pada kehidupan kita sehari-hari. Percuma kita aktif, percuma kita misa, percuma kita bergereja, pelayanan segala macam. Tapi kalau kehidupan sehari-harinya marah-marah, mau menang sendiri, tidak bisa terima kritik, sombong, percuma. Sebenarnya saat kita menjadi seorang murid, ini kan kita tahu ya, firman itu pedang bermata dua. Yang pertama harus ditusuk itu diri sendiri. Berubah sendiri, di situ identitas kita sebagai seorang murid itu kelihatan. Karena kalau iman tanpa disertai perbuatan, yang terjadi akan ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ternyata Bapak dan Ibu, yang percaya sama Tuhan, bukan cuma kita. Bukan cuma kita yang orang percaya, bukan cuma kita sebagai pengikut Kristus, tapi setan pun juga percaya. Nah, bahasa singkatnya nih, kalau kita cuma sekedar percaya jadi pengikut doang, tanpa mau naik level menjadi seorang murid yang beriman, sekedar percaya doang, kita itu baru setara sama setan. Setan juga percaya juga soalnya. Nggak mau dong seperti itu. Kita nggak mau satu level dengan setan. Maka kita harus naik lebih tinggi. Dan bagaimana kita bisa naik lebih tinggi untuk menjadi berbeda dengan si setan itu tadi? Kuncinya cuma satu. Iman, kepercayaan kita harus ditunjukkan dengan ketaatan. Dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa ini loh imanku. Ketaatan ini tadi, iman itu tadi ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Dan pada nanti akhir kehidupan kita, Lukas 18 ayat 8, pada akhirnya nanti Tuhan itu mencari iman, mencari orang yang beriman. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pada akhirnya nanti Tuhan akan mencari iman. Iman bukan yang cuma sekedar percaya. Iman bukan cuma yang sekedar ikut-ikutan aja. Tapi iman yang disertai dengan perbuatan. Perbuatan kita harus menunjukkan iman kita itu. Makanya tugas pengutusan kita yang kita aminkan di kelar misa, pergilah kau diutus, kita selalu bisa jawab diutus untuk mewartakan sukacita, diutus untuk mewartakan keselamatan. Kita sudah tahu itu semua, yang ikut CAP, yang ikut SEP, udah tahu Matius 28 ayat 19, ayat patokannya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ini yang namanya amanat agung. Tuhan suruh Anda dan saya menjadikan semua bangsa sebagai muridnya. Bukan sebagai pengikutnya doang. Tapi kita disuruh menjadikan semua bangsa muridnya. Untuk bisa menjadikan
seluruh bangsa muridnya. Untuk bisa melakukan tugas perutusan kita, menjadikan murid, maka saya harus bisa jadi murid duluan. Nggak mungkin saya bisa memuridkan orang lain kalau saya sendiri belum jadi murid, kan? Saya harus jadi murid dulu, baru saya bisa memuridkan orang lain. Maka sekali lagi, bukti kalau saya adalah seorang murid, saya orang beriman, itu dibuktikan dengan ketaatanku menjadi seorang pelaku firman. Bukan cuma sekedar dengar, bukan cuma sekedar percaya, bukan cuma mau sekedar belajar, tapi mau mengaplikasikan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi pelaku firman di dalam keseharian. Bukan cuma sekedar pelayanan, tapi sangkal diri, panggul salib, kalau lagi sebel, mingkem, nggak membalas, nggak sakit hati, bisa terima keadaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, aku rasa Bapak dan Ibu udah cukup mengerti ya, bedanya antara murid sama pengikut. Jelas kita nggak mau mandek sebagai pengikut aja. Kita mau menjadi seorang murid. Hari ini kita akan bahas, saya ini murid yang kayak apa? Ada 7 macam jenis murid. Ada 7 macam jenis murid. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, aku kasih judul murid yang adalah penjaga aturan. Penjaga aturan. Mungkin Ibu Dian bisa tolong bacakan ayatnya, Markus 10 ayat 48 sampai 52. Markus 10 ayat 48 sampai 52. Ini tipe murid penjaga aturan. Boleh di-unmute Ibu Dian? Ibu Dian boleh di-unmute dulu? Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, thank you Ibu Dian. Inilah tipe murid penjaga aturan, di mana pada waktu ada orang teriak-teriak, murid-murid itu kan suruh si Bartolomeus ini tadi diem. Maksudnya apa sih? Maksudnya sebenarnya baik, biar mungkin nggak bikin kacau gitu, biar nggak bikin ribut-ribut, jadi disuruh diem gitu. Bapak dan Ibu, tipe murid seperti ini adalah orang-orang yang sangat strict pada aturan-aturan yang ada. Nah, sebenarnya aturan-aturan itu memang maksudnya baik kan? Dibuat agar ada pagar-pagar di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan itu bisa menjadi teratur. Kehidupan kalau tanpa aturan jelas berantakan, nggak ada lampu merah jelas ada tabrakan gitu. Jadi peraturan itu bagus. Peraturan itu maksudnya baik. Tetapi kalau murid terlalu strict pada aturan dan tidak punya fleksibilitas, nah ini akhirnya bisa menjadi runyam juga. Misalnya gini, misalnya kalau doa, biasanya kita punya tradisi, kalau doa rosario kan ada patung rosario, ada lilin, ada salib. Pernah satu kejadian, ibu yang bertugas lupa itu, bawa patungnya, bawa lilinnya, dia lupa bawa. Akibatnya apa? Di tempat doa nggak ada patung, nggak ada lilin. Maka orang-orang di sekitarnya, tim yang lainnya, marah-marah sama dia. Marah-marah,
Kenapa nggak bawa patung? Kenapa nggak bawa lilinnya itu tadi? Dan akhirnya yang tadinya mau doa, jadi berantem hanya karena patung dan lilin itu tadi. Nah, tipe murid yang terlalu menjaga aturan, dia nggak punya fleksibilitas seperti itu, gitu. Jadi terlalu kaku dengan keadaan yang ada. Misalnya jam doa jam 9 gitu, harus tank jam 9, telat sedikit nggak boleh, early sedikit juga nggak boleh. Jadi nggak punya fleksibilitas untuk mendengarkan alasan tiap orang. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi, aturan dibuat itu memang bagus. Tetapi kita sebagai seorang murid harusnya punya hikmat untuk mengerti kenapa orang ini seperti itu. Kenapa hal ini tidak terjadi? Kita harus punya hikmat untuk itu. Karena kalau kita tidak punya hikmat dan cuma sekedar yes or no, hitam atau putih, berdasarkan peraturan-peraturan yang ada doang, kalau enggak gitu semuanya salah. Akibatnya apa? Berantem. Akibatnya pasti berantem. Jadi kita harus punya fleksibilitas. Orang-orang yang tidak punya fleksibilitas itu akan menghalangi potensi dari orang-orang yang sedang berusaha untuk mendekat kepada Yesus. Sekali lagi, orang-orang yang tidak punya fleksibilitas itu akan menghalangi potensi dari orang-orang yang ingin mendekat kepada Yesus. Contoh di Alkitab tadi, si Bartolomeus terlalu pengen kan, dia pengen dekat sama Yesus, tapi kan dia buta, nggak bisa apa-apa, cuma teriak-teriak doang gitu. Pertama, murid-murid nggak punya hikmat, nggak boleh. Padahal nih orang pengen datang kepada Yesus, tapi murid-murid menghalangi dia dengan pikir, wah ini nanti bikin ribut. Jadi menghalangi. Jangan sampai kita menjadi murid yang seperti itu. Maksudnya baik, tapi nggak punya hikmat, malah enaknya jadi penghalang. Mungkin keadaan hari ini, selain contoh patung, lilin kayak gitu yang banyak terjadi, yang aku alami juga itu karena kebetulan aku mendampingin waria-waria, ya kita ditolak di banyak tempat. Kita ditolak di banyak gereja, komunitas, paroki, apa segala macam. Padahal mereka kepengen cari Yesus. Alasannya apa? Kan dia bukan seiman. Kan dia beda sama kita. Seperti itu. Padahal mereka kepengen mencari Yesus. Akibatnya apa? Mereka merasa ditolak. Nah, orang-orang seperti Bartolomeus, bila keinginannya untuk dekat pada Yesus itu tadi ditolak, dan dia terlanjur berpikir seperti yang terjadi pada Mahatma Gandhi kalau pernah dengar ceritanya ya. Dia begitu kagum sama Yesus, dia begitu kagum sama ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tapi pada saat dia masuk gereja dia ditolak. Maka dia bilang, dia kagum sama Yesus, dia kagum sama ajar-ajarannya, tapi dia tidak melihat pengikut-pengikutnya itu seperti Yesus. Maka dia nggak mau lagi dekat. Jangan sampai malah kita jadi penghalang dari orang-orang yang sebetulnya mau mendekat sama Yesus. Seperti itu. Aku alami juga di banyak, selain waria, hari ini ada banyak sekali refugee yang ternyata membutuhkan kasih juga. Tapi ternyata ditolak. Hanya karena apa? Kamu kan refugee, kamu bukan orang sini, kamu berbeda, kamu nggak punya apa-apa, badan kamu bau, apa segala macam gitu. Dan mereka ditolak. Jangan kita menjadi orang yang seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu boleh baca Kisah Para Rasul 10 dan 11. Itu cerita bagaimana Petrus adalah orang yang sangat strict dengan aturan-aturan. Kita tahu, Petrus itu Yahudi totok. Yahudi itu udah totok, dan Petrus itu Yahudi yang sangat-sangat totok gitu ya. Maka dia taat dengan segala macam aturan yang ada. Dia diperhadapkan dengan Paulus. Paulus ini orang pinter. Pergaulannya luas, pejabat tinggi, punya duit, sekolahan gitu. Maka dia sangat-sangat open minded. Dia percaya panggilannya adalah mewarta bagi orang-orang non-Yahudi. Sedangkan Petrus percaya bahwa keselamatan hanya bagi orang Yahudi. Petrus yang Yahudi totok diperhadapkan dengan Paulus yang liberal. Clash. Karena Petrus merasa Paulus ini gak taat sama aturan. Sedangkan dia, Petrus, sangat-sangat taat pada aturan. Clash mereka, 8 tahun mereka clash. Sampai akhirnya Tuhan sendiri interfere.
Tuhan turun tangan dan memperdamaikan mereka. Tapi cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah mempermalukan siapapun juga. Yang terjadi di kisah 10 sama 11, nanti boleh baca sendiri. Tuhan ajarkan kepada Petrus lewat 3 kali penglihatan. Cerita dia disuruh makan makanan haram. Kita tahu ya, orang Yahudi nggak boleh makan makanan haram. Tapi si Petrus 3 kali disuruh makan makanan haram. Walaupun Petrus tolak, saya nggak pernah makan kayak begini Tuhan, tapi di penglihatan yang ketiga dia bilang, oke, karena kamu yang suruh Tuhan, aku akan nurut. Selesai penglihatan itu, tahu-tahu ada orang non-Yahudi datang, ketok dia undang. Tapi Petrus sudah mengerti bahwa kalau mau Tuhan, dia mau bergaul, Tuhan suruh dia bergaul dengan orang non-Yahudi, dia akan lakukan. Maka dia masuk ke rumah orang non-Yahudi dan dia mewarta di sana. Dia mewarta di sana, dia makan bersama-sama. Di situ dia tahu bahwa ada fleksibilitas di dalam aturan-aturan. Maka bagian kita juga, kalau kita tidak mau terjebak menjadi Kristen yang cuma sekedar menjaga aturan, tapi end up menghalangi orang-orang yang kepengen dekat pada Yesus. Buka hati. Kita harus punya fleksibilitas. Maka saat kita membuka hati, hikmat akan turun. Bahwa hidup itu bukan cuma soal aturan, tapi tentang mengerti bagaimana Tuhan berbicara di balik setiap kondisi. Ada hikmat Tuhan menuntun kita untuk mengerti dan mengambil keputusan. Tapi kalau kita tidak mau membuka hati, kita cuma berpatok pada yes, no, aturannya begini, begitu. Kita akan enak menjadi murid yang jaga aturan doang. Tapi di belakangnya menghalangi potensi orang-orang yang pengen dekat pada Yesus. Itu murid tipe yang pertama. Lalu berikutnya, tipe murid yang kedua adalah pemain drama. PSBB banyak yang nonton drama Korea kan? Coba Ibu Dian, tolong bacain Matius 23 ayat 1 sampai 4. Matius 23 ayat 1 sampai 4. Ibu Dian boleh unmute? Di unmute dulu Ibu Dian. Matius 23 ayat 1 sampai 4. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya ke atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya, kayaknya udah jelas banget ya, tipe pemain drama. Buat kita tahu aja, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kursi Musa itu adalah kursi kepemimpinan. Dan kita diminta untuk menuruti dan melakukan semua yang mereka ajarkan. Tapi jangan nuruti perbuatan-perbuatan mereka. Jadi bahasa kita sehari-hari hari ini, orang Farisi dan orang Taurat itu adalah orang-orang yang munafik. Karena mereka cuma bisa mengajar, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Dan itu sebetulnya mengecewakan. Sebagai seorang murid, kita tidak bisa cuman omong doang, tapi di belakangnya kita tidak menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Setiap daripada kita harus belajar untuk bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang kita sharingkan di depan orang-orang. Kita harus berjuang untuk itu, termasuk saya juga. Jangan kita menjadi orang Farisi dan Saduki yang kayaknya itu lingkarannya nyambung di depan orang, tapi ternyata di belakangnya tidak seperti itu. Mungkin refleksi kita sehari-hari.
Bisa jadi tetangga kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita pikir, wah kita aktivis luar biasa. Doanya bagus, mengerti firman, banyak pelayanan ini, banyak pelayanan itu, banyak kenal orang-orang gitu. Tapi siapa sih yang paling kenal kita secara pribadi? Yang paling kenal kita Pak secara pribadi ini kan orang rumah sendiri kan. Suami kek, istri kek, anak-anak kek, atau mungkin mbak kek ya, itu yang paling kenal kita sendiri. Jangan sampai mereka berpikir, aduh mami aktif di luar, mami hebat di luar, tapi sampai rumah mukanya panjang melulu, cerewetnya luar biasa, marah-marah melulu. Di luar bisa baik-baik, di luar bisa layanin orang, di luar bisa suapin orang, sampai rumah tinggal capeknya, tinggal ngomelnya doang, kita dibiarin. Jangan sampai kita menjadi seorang seperti itu, yang kayaknya baik di luar, tapi ternyata aslinya nggak seperti itu. Ini yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai kita menjadi tipe murid yang pemain drama. Kita bisa menasihatin orang, kita bisa ngomong sama orang, kamu nggak boleh gini, harusnya kamu seperti itu. Tapi kalau kita sendiri ditegur, kita punya 1000 alasan untuk menghindar, untuk membenarkan diri sendiri. Nggak bisa. Bagaimanapun juga 1 Samuel 16 ayat 7b bilang, tuh manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Orang-orang di luar bisa pikir kita lingkarannya nyambung, kita aktif, kita baik, kita hebat. Tapi Tuhan tahu hati kita ini aslinya seperti apa. Di sini kita harus berjuang agar kita tidak stuck hanya menjadi seorang murid yang ternyata cuma munafik, main drama doang. Kita harus bisa melakukan, bertumbuh terus untuk menjadi pelaku firman itu. Sehingga apa yang kita tampilkan di luar sama apa yang memang kita miliki. Apa yang kita tampilkan di luar, orang-orang terdekat, terutama di rumah kita pun merasakan ada berkat yang kita alirkan lewat kehidupan kita sendiri. Gitu. Karena orang-orang luar mungkin bisa kita bohongin. Banyak orang Yahudi pikir orang Taurat luar biasa, orang Farisi luar biasa. Mungkin ada orang-orang yang bisa kita bohongin, tapi ada yang tidak bisa kita bohongin, yaitu diri sendiri, Tuhan, dan juga iblis. Mereka tidak bisa dibohongin. Mereka tahu hati kita. Mereka tahu aslinya kita. Mereka tahu motivasi hati kita seperti apa. Ini yang harus kita luruskan. Jangan sampai kita enak menjadi seorang murid, tapi yang ternyata cuma pura-pura doang. Semua kemunafikan, semua kebohongan, pada akhirnya pasti terbongkar. Jangan sampai kita sepertinya bagus di depan, tapi di belakang kitanya gosip, teman pelayananku A kayak begini, teman pelayananku B kayak begini. Jangan sampai kita kayaknya senyum-senyum di luar, ramah-ramah di luar, di dalam kitanya pemarah, cerewet, nggak bisa terima kalau ada yang nggak sesuai dengan hati kita. Nggak. Kita nggak mau enak sebagai seorang murid yang cuma main drama doang. No, kita mau jadi seorang murid yang sesungguh-sungguhnya. Ini tipe murid yang kedua. Berikutnya, tipe murid yang ketiga adalah pembela Tuhan. Ibu Dian bisa tolong bacakan Lukas 9 ayat 51 sampai 55. Lukas 9 ayat 5, ya. Lukas 9 ayat 51 sampai 55. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika 2 muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Oke, tipe pembela Tuhan, seperti kita baca tadi ya. Pada saat murid-murid lihat apa yang respon orang-orang di sekitarnya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, dia bilang,
aku turunin petir ya Tuhan ya. Seperti itu kan. Jadi istilahnya mereka itu nggak terima kalau Tuhannya nggak dilayani. Mereka tuh nggak terima kalau Tuhannya itu nggak dituruti seperti itu. Nah sebenarnya hal-hal kayak gini, ini kan maksudnya murid-murid itu baik. Maksudnya baik gitu kan, kepengen ngebela Tuhan gitu. Tapi ternyata kurang tepat. Kalau manusia memang seneng dibelain. Manusia suka kalau dibela. Tapi Tuhan gak suka. Tuhan gak butuh pembelaan kita. Dan pada waktu kita mau bela Tuhan, akibatnya apa? Tuhan malah suruh diem. Tuhan malah suruh diem. Bapak dan Ibu, sebenarnya pada waktu kita sedang berusaha untuk ngebela Tuhan, kita ini berdosa. Karena secara nggak sadar, kita ini sudah menghakimi orang. Tuhan, dia salah kan? Tuhan disalahkan. Dia nggak harusnya seperti itu, Tuhan. Berarti aku kan sudah memposisikan diri, dia salah. Pada waktu aku ngomong, Tuhan dia salah. Aku ini sebetulnya sudah menghakimi dia. Nggak seharusnya kita menghakimi. Kita nggak punya hak untuk menghakimi. Ibrani 10 ayat 30 bilang bahwa penghakiman itu adalah miliknya Tuhan. Kalau penghakiman itu adalah miliknya Tuhan, berarti kan bukan punya kita. Pada saat kita menghakimi orang lain, itu sebetulnya kita sudah mencuri haknya Tuhan. Dan itu tidak sengaja kita lakukan. Karena apa? Sombong. Aku merasa diri udah benar. Aku merasa diri murid. Aku merasa diri lebih tahu. Dan kamu salah. Saat aku merasa diri murid, lebih tahu, nggak seharusnya kamu begitu, kamu salah, udah jatuh pada kesombongan. Udah jatuh pada penghakiman. Ini tipe murid pembela Tuhan. Maksudnya baik, tapi tidak tepat. Tuhan tidak butuh pembelaan kita. Tuhan tidak butuh pembelaan kita. Jangan sampai kita jatuh pada kesombongan hanya karena saya merasa saya murid. Saya tahu lebih banyak. Saya tahu kamu nggak harusnya seperti itu. Gitu. Dan lalu kita menjadi dakwa dia, usir dia, hanya karena aku merasa lebih tahu. Aku merasa lebih layak. Contoh, ya yang seperti aku alami sendiri. Tadi aku cerita, kebetulan pelayanan di waria dan pengungsi. Ya, begitu sering kita diusir dari tempat-tempat hanya karena mereka LGBT, hanya karena mereka pengungsi. LGBT kan pendosa, nggak seharusnya mereka ada di tempat ini. Nah, dengan bilang LGBT itu pendosa, nggak seharusnya mereka di sini. Mereka nggak layak, nggak sampai ngomong pendosa ya. Mereka nggak layak ada di tempat ini. Itu sebetulnya adalah penghakiman juga. Siapa sih kita? Kok menentukan layak atau tidak layak? Kita semua tidak adalah yang layak di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita berani menentukan dia tidak layak, sedangkan aku layak, nah, kita udah jatuh di tipe murid seperti ini. Yang sebetulnya ada kesombongan dan menghakimi orang lain. Maksudnya sekali lagi baik untuk membela Tuhan. Tapi kurang tepat. Tuhan tidak butuh pembelaan kita. Contoh lain lagi. Kalau ada seseorang yang mungkin bekas pendosa, pernah bercerai, pencuri, lalu kita hakimi. Dia kan sudah cerai. Dia kan pernah mencuri. Dia kan pernah begini. Dia nggak pantas dong masuk di tim. Dia belum layak untuk masuk di tim. Kan dia dulu pernah seperti ini. Nah, kayak begitu-begitu tuh. Sebenarnya kita udah jatuh pada kesombongan pribadi karena merasa aku layak dan dia tidak layak untuk masuk atau melayani. Zaman dulu konteksnya orang kusta suka diusir karena dianggap tidak kudus. Hari ini juga terjadi. Walaupun yang diusir bukan orang kusta, yang diusir adalah LGBT, yang diusir adalah orang-orang yang di dalam stigma masyarakat adalah pendosa. Tapi sebetulnya pattern seperti ini masih terjadi hari ini. Bagian kita yang mau bertumbuh adalah jangan sampai kita jatuh menjadi seorang murid yang cuman berusaha untuk belain Tuhan aja. Tuhan tidak butuh pembelaan kita. Kita sendiri nggak layak. Kita sendiri adalah pendosa. Kita berjuang sama-sama dan tidak menghakimi orang lain. Berikutnya, tipe yang keempat.
adalah murid yang berani ambil risiko. Ibu Dian boleh tolong bacain Matius 14 ayat 28-29. Matius 14 ayat 28-29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Thank you. Petrus, dia minta jalan di atas air kan, berarti kan dia mau mengambil resiko untuk minta atau untuk tanya pada Yesus, Tuhan, aku mau. Tuhan, aku mau. Dan dia tahu loh, jalan di atas air itu nggak mungkin. Tapi dia mengambil resiko untuk melakukan itu. Nah, Bapak dan Ibu, teladan yang harus kita lakukan di sini sebagai seorang murid adalah seperti Petrus. Berani untuk ambil resiko. Berani untuk minta hal yang mustahil. Walaupun sikon kita lagi mengalami badai. Sebenarnya, bahasa sehari-hari ambil resiko itu apa sih? Kita bukan disuruh terbang di atas langit. Kita bukan disuruh jalan di atas air beneran. Tapi mengambil resiko itu berarti berani keluar dari zona nyaman. Gitu. Kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Percuma Tuhan kasih kita kemampuan jalan di atas air kalau kaki kita tidak melangkah. Percuma Tuhan kasih kita kemampuan terbang di dalam badai kalau kita tidak mau melebarkan sayap kita. Percuma. Jadi pada saat kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku kesempatan untuk ambil resiko, untuk jalan di atas air. Bagian kita adalah melangkah keluar dari zona nyaman. Jangan sampai Tuhan udah kasih kita kemampuan itu, kaki kita yang nggak mau melangkah. Percuma, percuma. Jadi yang aku mau highlight di sini adalah bukan kemampuan yang Tuhan berikan, karena Tuhan bisa kasih kita semua kemampuan apapun seturut dengan apa yang Dia mau gitu. Tapi yang aku mau highlight di sini adalah kemauan kita untuk melangkah itu tadi. Ingat, Tuhan bukan cari orang yang bisa, tapi Tuhan cari orang yang mau. Kalau ada orang yang bisa pintar A sampai Z, tapi dia tidak mau melangkah, percuma. Tapi kalau ada orang yang tidak bisa apa-apa, tapi dia mau untuk melangkah satu step aja, maka Tuhan pasti bisa tambahkan kemampuannya dia. Bagian kita seperti Petrus, mau ambil resiko, mau melangkah satu step dulu, sehingga bisa melihat, merasakan mujizat Tuhan yang memang sudah disiapkan untuk dia dan untuk kita semua di sini. Jadi ambil risiko berarti keluar dari zona nyaman. Kadang kita ya, kalau diminta untuk keluar dari zona nyaman, itu tuh alasannya tuh banyak. Alasannya banyak. Contoh kecil-kecil. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Semuanya langsung tunduk diam. Doa dalam hati. Jangan aku dong, aku doanya nggak bagus. Dia aja lebih pintar, aku masih baru, aku belum bisa apa-apa. Disuruh kesaksian, jangan dong, masalahku belum selesai, aku nggak siap, belum bisa gitu. Bapak dan Ibu, berani ambil resiko. Bukan berarti kita sudah perfect, no. Tapi keluar dari zona nyaman itu membuat kita melatih diri. Nggak ada orang yang lahir langsung jadi expert. Nggak ada. Setiap daripada kita, termasuk aku, jatuh bangun luar biasa. Luar biasa jatuh bangunnya. Tapi selama kita mau ambil resiko, melatih diri, di situ kita akan dimampukan. Di situ kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kalau kita cuma berdoa doang, Tuhan mampukan aku, tambahkan ke aku, tapi kaki nggak mau melangkah. Gimana kita bisa tahu? Gimana kita bisa merasakan? Gimana kita bisa berkembang? Jadi bagian kita, langkah kaki itu. Pada saat orang tawarin kita sesuatu yang di luar zona nyaman kita,
Anggap itu sebagai sebuah kesempatan. Jangan anggap itu sebagai beban. Biasanya nih ya, kalau orang ditunjuk, ayo siapa doa, ayo siapa sharing. Jangan gua dong. Kan minggu depan aku nggak mau datang lagi loh gitu. Sekali disuruh doa, besoknya ngilang gitu. No. Belajar. Positive thinking. Setiap kesempatan, walaupun itu di luar zona nyamanku, adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk melatih aku, mendidik aku, sehingga aku bisa melihat bagaimana kuasanya itu bekerja. Itu. Jadi murid seperti itu, yang berani untuk ambil risiko, walaupun halangan banyak, walaupun repot, belajar untuk tidak menolak pelayanan-pelayanan itu. Saya sendiri berjuang untuk belajar stay pada komitmen, untuk belajar berani keluar dari zona nyaman itu tadi. Walaupun iya masalah banyak, iya waktu terbatas, tenaga terbatas, semuanya terbatas. Tapi saya belajar untuk melatih diri sendiri sehingga aku bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Itu aja. Bukan semua, kita semua tidak ada yang lahir expert kok, nggak ada. Tapi saat kita mau melangkahkan kaki itu tadi, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Kita nggak akan bisa maju tanpa kita mau keluar dari zona nyaman itu tadi. Mungkin hari ini ambil komitmen-komitmen kita pribadi. Keluar dari zona nyaman kita level pribadi dulu. Misalnya berdoa sambil baca kitab suci 1 jam sehari. Misalnya berani untuk persembahan, kita udah belajar persembahan waktu itu. Berani untuk komit pada persembahan. Bukan lagi untuk persembahan apa itu namanya, yang ecek-ecek doang gitu. Tapi berani memberikan persembahan, mengembalikan persembahan dengan sungguh-sungguh, kayak gitu-gituan. Gitu. Coba kita berani untuk berdoa. Walaupun iya, mungkin kata-kata pertama cuma 5 kata, 10 kata, it's okay. Tapi biar kaki itu melangkah dulu. Belajar seperti Petrus. Berikutnya, tipe murid yang kelima. Murid yang pembuka mata atau pemberi harapan. Yohanes 6 ayat 1-9. Panjang banget ya, Yohanes 6 atau ayat 8 dan 9 aja. Nanti di rumah boleh baca semuanya ayat 1-9. Yohanes 6 ayat 6-9 deh, Budian bisa tolong. Yohanes 6 ayat 6-9. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, thank you. Oke, kita udah tahu semua cerita perikop ini. Mujizat terjadi setelah ada 5 roti dan 2 ikan. Yang mau kita pelajari adalah kita harus menjadi murid seperti Andreas yang bisa membuka mata orang, yang bisa memberi harapan pada orang, yang bisa memotivasi positif pada orang-orang di sekitarnya. Kita lihat tadi di ayat 6. Pada waktu orang-orang itu kelaparan, sebenarnya Tuhan itu sudah tahu jawabannya. Tapi dia ngetes. Dia ngetes kita. Itu bacaan 5.000 orang ya. Kita asumsi aja setengahnya cowok, 5.000 laki-laki ya, 5.000 laki-laki, setengahnya bawa istri, 7.500, 8.000-an. Ada anak-anaknya 2 gitu. Jadi perkiraan itu 15.000 orang. Jumlah yang besar sekali. Jumlah besar sekali, itu hall istora penuh itu, 15.000 orang. Dan mereka semua kelaparan. Mau cari di desa pun tidak cukup. Apalagi duit berapa itu, kalau ada acara itu duit paling gede itu untuk konsumsi. Mau duit berapa buat kasih makan 15.000 orang itu tadi. Jadi yang Tuhan bilang,
kamu harus kasih mereka makan. Itu sebetulnya adalah hal yang mustahil. Tapi karena Tuhan udah tahu jawabannya, dia itu cuma menguji kita. Respon kita itu gimana sih kalau ada ujian-ujian seperti itu? Nah, belajar dari Andreas, kita gak boleh takut sama ujian-ujian. Tapi justru kita harus menjadi seperti Andreas yang bisa membuka mata orang, yang bisa tetap memberi harapan, bisa tetap motivasi positif. Walaupun sepertinya itu mustahil. 5 roti 2 ikan feeding 15.000 orang, bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Tapi Andreas tetap pikir positif. Mungkin secara human dia pikir, oke lah, roti 5, paling enggak 7 orang kenyang dulu deh, ntar sisanya gimana, ntar pikir nanti deh gitu. Aku nggak tahu gimana, tapi paling enggak perkataannya itu udah menjadi sesuatu yang positif. Di sini kita belajar. 1 Korintus 10 ayat 13, ini udah menjadi ayat hafalan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Dan pada saat pencobaan itu kita alami, Tuhan itu sudah tahu jalan keluarnya. Kalau pencobaan itu adalah pencobaan biasa, maka sebetulnya Tuhan kita yang luar biasa. Jadi jangan pernah membesarkan, bilang, masalahku luar biasa. Jangan pernah bilang seperti itu. Saat kita menganggap masalahku yang luar biasa, ujianku luar biasa, sebenarnya Tuhannya yang dikecilin. Ayat bilang pencobaannya yang biasa, Tuhan yang besar. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita belajar menjadi seperti Andreas yang menghidupi 1 Korintus 10 ayat 13. 15.000 orang di depanku kelaparan, biasa. Di sini ada 5 roti 2 ikan kok biasa gitu. Nggak tahu ntar buntutnya gimana, pokoknya sekarang di sini ada 5 roti 2 ikan. Ini yang harus ada di mindset kita. Positif. Motivate orang. Kasih harapan orang gitu. Kasih harapan orang. Bapak dan Ibu, Andreas ini cuma muncul 3 kali di dalam Alkitab. Tapi 3 kali di kitab suci, itu dia selalu bawa harapan. Dia selalu bawa jiwa kepada Tuhan. Ini, kita harus menjadi murid seperti Andreas, yang selalu memberi harapan, yang bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu. Saat orang desperate, saat orang tertekan pada masalah, saat orang takut dan hilang harapan, itu adalah momen paling baik untuk di-feed dengan harapan, untuk diberi untuk diberi pengharapan. Dan bagian kita adalah seperti itu. Saat orang desperate, saat orang tidak tahu harus berbuat apa, jangan pernah bilang, oh kamu pergi ke sana ya, cari sendiri gitu. Aku tahu di sana ada gitu. Tapi kitanya diam-diam aja. Belajar menjadi Andreas. Aku cuma punya 5 roti 2 ikan kok. Aku nggak tahu dengan seperti ini bisa ngenyangin kamu apa enggak. Cuman ini yang aku punya gitu. Tapi bagian kita adalah memberi harapan itu tadi. Toh posisi kita seperti Andreas, posisi tangan masih di atas. Sedangkan orang-orang itu posisi tangan di bawah. Mungkin yang kita bagi sedikit. Tapi jangan pernah orang keluar dari kita, orang pergi dari kita dalam keadaan putus asa. Walaupun sedikit yang kita bisa beri, cuma 5 roti 2 ikan. Tapi tangan kita masih di atas. Dia masih menerima sesuatu. Ada harapan dari kita yang bisa kita sharekan. Itu tugas kita sebagai seorang murid. Jangan pernah bilang, aduh, kamu beggar kok, jangan aneh-aneh deh, lu di sana aja ada, aku udah nggak ada apa-apa lagi. Jangan pernah berpikir kok aku lagi gitu. Jangan pernah berpikir kok aku yang selalu dimintain, aku melulu, aku sapi perah. No gitu. Belajar dari BKS bulan ini, kan BKS kedua dan keempat, kita diingatkan, kita harus bisa menjadi sesama bagi orang-orang di sekitar kita. Saat menjadi saudara bagi orang-orang di sekitar kita, pasti ada pengorbanan. Bukan cuma korban tenaga, waktu, bukan cuma korban uang, tapi bisa jadi korban harga diri juga, korban perasaan juga. Udah dibantuin, kabur orangnya. Bisa jadi seperti itu, tapi it's okay. Bagian kita adalah ambil kesempatan itu tadi untuk menolong orang. Jangan sampai ujian yang Tuhan berhadapan pada kita tolak. Karena kita kabur duluan. Kita merasa, kamu udah aku bantuin berkali-kali kok kamu nggak ini gitu. Udah merasa kok aku lagi, coba kamu ke sana kok aku melulu gitu. No. Tapi di sini ada ujian. Di sini ada ujian.
Mungkin hari ini yang kita punya cuma sedikit, tapi bagian kita adalah dari yang sedikit itu kita berikan harapan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan aku mau share sedikit aja, aku bersyukur dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini, karena aku yakin Bapak dan Ibu semua ini sudah berbagi harapan, udah berbagi harapan, udah berbagi 5 roti 2 ikan bagi orang-orang di sekitarnya. Karena melalui kolekte yang Bapak dan Ibu transferkan lewat PA Bunda Teresa ini, kami yang jumlahnya cuma sedikit ini bisa melakukan banyak sepanjang pandemi dari bulan Maret sampai hari ini. Ada ratusan APD yang kami sudah kirim, ada ribuan masker kami udah kirim, ada sarung tangan, glove, sampai APD Google lengkap kami udah kirim. Belum lagi setiap bulan kami bisa berbagi beras kepada orang-orang yang terkena PHK. Itu cukup banyak, sekitar 15 juta kami bisa berbagi beras, baju-baju, mainan, kami bagikan kepada mereka, rosario, buku ruah, apa segala macam, Alkitab kami bagikan kepada mereka. Itu adalah uluran tangan Bapak dan Ibu semua. Melalui 5 roti 2 ikan itu tadi. Apa yang kita punya cuma sedikit. Tapi ternyata bisa memenuhi 15.000 orang. Karena apa? Tangan Tuhan bekerja. Tapi kalau kita tidak melakukan bagian kita, memberi yang 5 roti 2 ikan itu tadi, maka mujizat tidak akan terjadi. Jadi aku bersyukur juga, karena aku percaya Bapak dan Ibu semua sudah ikut ambil bagian itu. Sedikit sharing aja, pernah kami membagi beras ya kepada buruh-buruh. Buruh-buruh itu adalah mantan satpam yang kena layoff kayak gitu-gituan, orang timur, Indonesia Timur, jadi badannya pada gede-gede semua gitu. Pada waktu dibagi beras, nangis gitu. Terus kan ditanya, kenapa kamu nangis? Badan segitu gede gitu, cowok masih muda, kenapa kamu nangis? Ternyata dia bilang kalau dia sudah dengan istrinya benar-benar sudah 2 hari, 3 hari tidak makan. Cuman minum air doang. Kenapa? Berasnya udah dikit di rumah. Dia tidak tahu lagi ntar harus makan apa. Jadi sisa beras sedikit di rumah, dia bikin bubur untuk kasih makan anaknya dia. Dianya sendiri sama istri minum air doang gitu biar kenyang. Sampai seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, bagian kita adalah berbagi harapan. Berbagi harapan bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin yang kita punya cuma sedikit, 5 roti 2 ikan, tapi posisi tangan kita masih di atas. Mereka masih membutuhkan di bawah kita seperti ini. Berapapun besar masalahnya, selalu ada harapan. Saat kita berbagi kepada mereka, kita pun juga bisa mengharap kepada Tuhan. Dan kita tahu, harapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jangan pernah berpikir, kok aku lagi. No. Tuhan bilang, biar ada keseimbangan. Kelebihanku hari ini memenuhi kekurangan mereka. Kelebihan mereka hari ini akan memenuhi kekuranganku. Seperti itu. Kita lakukan bagian kita, dan Tuhan akan bereskan sisanya. Tipe murid yang ke-6 adalah murid yang mencari Tuhan, yang berburu Tuhan. Markus 1 ayat 35 sampai 39. Markus 1 ayat 35 sampai 39. Ibu Dian bisa tolong bacakan? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Ini, ada murid-murid yang rutin berburu mencari Tuhan. Ya. Jelas berburu untuk mencari Tuhan itu tidak salah. Tapi bukan berarti seluruh kehidupan kita, seluruh waktu kita dipakai untuk mencari Tuhan terus, sampai kita tidak sempat ngapa-ngapain. Sampai kita nggak sempat punya relasi pribadi sama Tuhan. Kita lihat di konteks waktu itu ya. Waktu itu,
menjadikan Yesus itu populer banget dengan segala macam mujizatnya. Orang tahu dia adalah guru besar, orang tahu dia populer, orang tahu dia bisa bermujizat, orang tahu pengajarannya itu penuh dengan karisma gitu. Jadi yang cari dia banyak. Motivasinya juga macam-macam. Ada yang sekedar pengen tahu, ada yang pengen belajar, tapi ada juga yang pengen dapat makan, dapat roti, ada juga yang pengen dapat mujizat. Jadi motivasi pengikut itu macam-macam. Cek sendiri, aku motivasinya apa gitu cari Tuhan ya. Nah, tapi lihat apa yang kita mau pelajari di sini. Kalau orang dikejar-kejar fans, seneng kan? Orang dikejar-kejar fans, seneng. Tapi Yesus dikejar-kejar fans, malah menghindar. Dia cari tempat yang sepi, lalu dia berdoa. Jadi, murid harus tahu untuk melakukan yang benar. Bukan cuma melakukan yang baik aja, tapi terlebih lagi melakukan yang benar. Karena yang benar itu beda yang baik. Yang benar itu berbeda dengan yang baik. Yang benar itu pasti yang dikehendaki oleh Tuhan. Gitu. Jadi kita harus tahu kapan Tuhan mau saya mencari Dia. Kapan Tuhan mau saya berdiam untuk membangun relasi dengan Allah. Dan kapan Tuhan mau saya mempraktekkan apa yang aku pelajari selama ini. Matius 7 ayat 21 itu mengatakan, Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lihat, itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang, teriak Tuhan, Tuhan, cari Tuhan, Tuhan aja, enggak salah. Tapi terlebih penting, sudah dilakukan apa belum? Jangan sampai kita menjadi murid yang cuma berburu Tuhan, tapi tidak mau melakukan. Tidak menjadi pelaku firman, tidak mempraktekkan apa yang kita pelajari di dalam keseharian kita karena kita kurang relasi pribadi sama Tuhan. Itu. Jadi murid harus tahu kehendak Allah seperti apa. Murid harus tahu kehendak Allah seperti apa. Dan kalau sudah tahu kehendak Allah seperti apa, harus taat untuk menjadi pelaku firman itu. Bapak dan Ibu, hari ini ada banyak sekali acara-acara rohani. Dan thanks God, puji Tuhan, dengan keadaan seperti ini, kita semua bisa ikut acara rohani dari pagi sampai sore, 24 jam kalau perlu. Kita bisa ikut acara-acara sedunia dimanapun juga. Dan itu bagus. Itu tidak salah. Itu baik. Tapi apakah itu benar? Jawabannya, kita harus bangun relasi pribadi dengan Tuhan. Mojok seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Pergi ke tempat sepi untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan, dengan Allah. Sehingga kita tahu apakah belajar doang itu cukup. Kapan waktunya aku berdialog pribadi dengan Tuhan, dan terlebih lagi setelah itu aku praktek. Kalau kita cuma belajar doang, tapi tidak membangun relasi pribadi, kita tidak akan pernah punya hikmat. Kalau kita cuma belajar doang, tidak membangun relasi pribadi, kita tidak akan pernah mampu praktek menjadi pelaku firman itu tadi. Ingat, ayat bilang, bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi orang yang mendengar, lalu melakukan. Mendengar, lalu melakukan. Bukan cuman haus firman, tapi lakukan yang benar di mata Tuhan. Pakai waktu kita dengan balance. Ada waktunya kita berkomunitas, ada waktunya kita belajar, tapi ada waktunya juga kita bersekutu berdua dengan Allah, dan ada waktunya kita praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang terpenting. Lalu berikutnya, oh ya, ikut Tuhan,
jauh dari popularitas ya. Seperti Tuhan dikejar-kejar fans, dia malah mojok. Kita pun juga harus seperti itu. Ikut Tuhan harus jauh dari popularitas. Biar semuanya kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Berikutnya, tipe yang terakhir adalah tipe murid yang adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 14-15. Yohanes 10 ayat 14-15. Ibu Dian bisa tolong? Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberi nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, itulah gembala yang baik. Dia ada relasi dua arah dengan Bapak. Dia kenal Bapak, Bapak kenal dia. Dan saat dia kenal Bapak, Bapak kenal dia kenal domba-dombanya juga. Ya, dia, Yesus, kenal Bapak. Bapak kenal Yesus. Dan karena relasi dua arah ini, Yesus kenal domba-dombanya dan domba-dombanya kenal dia. Kita pun harus menjadi gembala yang baik seperti itu. Cek, lihat tangan saya. Pada saat saya menjadi gembala, pada saat posisi saya di sini, saya memang kenal sama Bapak. Tapi apakah Bapak kenal saya? Jangan sampai saya yang kenal Bapak, tapi dia nggak kenal kita. Lalu, pada saat saya menjadi gembala di sini, domba-dombaku kenal sama aku. Tapi, apakah aku mengenal domba-dombaku? Atau aku terlalu cuek sama domba-dombaku, sehingga aku tidak kenal mereka itu seperti apa? Gembala yang baik punya relasi dua arah. Dia kenal ke atas, atas kenal dia. Dia kenal ke bawah, sebagaimana yang di bawah kenal dia. Itu. Jadi kita kalau menjadi gembala yang baik harus seperti Yesus juga. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau kita memang dekat sama Tuhan, ya kita itu pasti dipercayakan kok. Pasti dipercayakan 1-2 orang untuk digembalakan. Dan nanti bisa bertumbuh, 1-2 orang bisa jadi 10, 50, 3.000 dan sebagainya. Kita pasti dipercayakan untuk menggembalakan orang-orang di sekitar kita. Nggak usah cari popularitas dan kejar target, oh saya harus punya 100 orang domba. No, Daud aja di awal-awal itu cuma punya 2 domba untuk digembalakan. Tapi dengan proses dia bertumbuh jadi 400, jadi satu bangsa. Jadi sekarang kita cek diri sendiri. Kalau kita memang kenal sama Tuhan, kita itu pasti dipercayakan 1-2 orang untuk digembalakan. Nah, saat saya dipercayakan 1-2 orang itu tadi untuk digembalakan, sudahkah saya menjadi gembala yang baik, yang terus ada bagi dombaku untuk membimbing dia, Nah, berarti kalau aku harus ada bagi domba-dombaku, itu kan aku harus korban waktu, korban tenaga, korban emosi juga, ya, korban segala macam. Karena aku harus berkorban untuk domba-dombaku. Sama seperti Tuhan yang berkorban nyawa bagi domba-dombanya. Sama seperti Daud yang berani lawan beruang dan singa hanya untuk menyelamatkan 2 domba. Hanya untuk menyelamatkan 2 domba loh, dia berani untuk lawan beruang dan singa. Bagaimana dengan kita? Saat domba-domba kita butuh bantuan, berani nggak kita berkorban, bayar harga untuk menyelamatkan mereka, untuk membimbing mereka, untuk be there, untuk ada di sana bagi mereka. At least sekedar mendengarkan, at least untuk menjadi sekedar shoulder to cry on, at least untuk sekedar memberikan harapan. Belum tentu kita bisa memberikan jawaban, tapi at least kita ada untuk mendengarkan. Itu. Jadilah gembala yang baik. Gembala itu ada 2 macam. Satu gembala upahan,
Satu, gembala yang beneran. Gembala upahan, dia cuma kerja kalau ada upahnya. Tapi gembala yang beneran, dia bekerja dengan kasih. Dan dia rela berkorban. Gembala upahan, kalau tidak ada upah, dia tidak mau kerja. Upah itu apa? Upah itu apa? Popularitas. Kalau aku nggak di panggung, aku nggak mau pelayanan. Kalau nama aku nggak ditulis, aku nggak mau. Kalau aku nggak di spotlight, aku nggak mau. Gitu. Ada upahnya. Gitu. Nah, sekarang kita ngarep upah apa sama Tuhan? Mau jadi populer, mau jadi leader, mau diturutin, mau kelihatannya keren, kita ini loh motivasinya tuh ngarep upah apa? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Gembala yang baik adalah gembala yang mau berkorban dengan kasih. Walaupun tidak ada upah. Seperti Daud, berani lawan singa dan beruang, walaupun tidak ada upah. Bapak dan Ibu, ingat, sebagai murid, pasti ada sangkal diri panggul salib setiap hari. Tapi perjuangan kita nggak sampai berdarah-darah kok. Nggak sampai berdarah-darah. Ya, menggembalakan beberapa jiwa aja seperti Daud. Paling korban waktu, korban tenaga, korban uang, sedikit harga diri gitu. Untuk lawan singa dan beruang yang ada di sekitar kita. Tapi ingat, Tuhan menilai kita. Tuhan menilai kita. Belajar aja sebagai gembala yang baik. Kita harus setia pada perkara-perkara kecil. Nanti Tuhan akan sediakan perkara-perkara besar. Sekarang kalau hal-hal kecil aja kita nggak setia, kita merasa aku cuma bisa lebih gede, kenapa aku cuma dipercayakan ini, aku nggak bisa terima itu, kenapa aku leader, kenapa aku nggak diturutin. Kalau aku tidak bisa menjaga integritas, kalau aku tidak bisa memberi harapan bagi orang-orang di sekitar kita, kalau aku cuman kayaknya pelayanan tapi ternyata aku cuman main drama doang, di sekitar aku bosi, di sekitar aku marah-marah, aku mau menang sendiri, maka kita tidak bisa menjadi seorang murid yang baik. Seorang murid yang baik, dia tidak hanya memburu Tuhan, tapi dia bisa mengaplikasikan apa yang dia pelajari setiap hari. Dia punya relasi pribadi sama Tuhan, maka dia punya hikmat. Dia punya hikmat untuk tidak hanya sekedar menjaga aturan, dia tidak menjadi penghalang bagi orang-orang di sekitar kita. Jelas dia nggak main drama, jelas dia nggak cuma sembarangan merasa aku harus bela Tuhan, aku harus bela Tuhan. Enggak. Tapi dia berani ambil resiko. Dia memberi harapan bagi orang-orang di sekitar. Walaupun yang dia punya cuma sedikit. Dia bukan hanya memburu Tuhan. Tapi dia membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Dan dia bisa menjadi gembala yang baik. Walaupun apa yang Tuhan taruh di atas pangkuannya mungkin baru 1-2 orang domba aja. Tapi dia belajar setia. Dia belajar untuk menjadi gembala yang baik. Semoga menjadi berkat, itu tipe-tipe murid yang kita harus perjuangkan. Kita nggak mau enak jadi pengikut, tapi kita harus menjadi murid yang baik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Sheila atas pengajarannya siang hari ini. Sekarang mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam persembahan. Silahkan tim pujian. Terima kasih Evelyn. Baiklah Bapak Ibu, rasa-rasanya kalau kita flashback lagi awal tahun ini, apakah yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Sebagai murid Tuhankah yang baik dan benar atau hanya sebagai pengikut? Kita melihat begitu banyak orang-orang menderita di masa pandemi ini. Ada kegiatan dari KAJ Yesus Tunawisma. Dan orang-orang pun kemudian berkata, kita aja lagi susah, gitu. Kok kita disuruh berbela rasa sih, gitu ya. Dan itu yang luar biasa dari kita. Kita belajar dari Ibu Sheila tadi, pengajarannya sungguh luar biasa. Bahwa semua itu adalah karena berkat dan karunia Tuhan. Begitu ya Ibu Sheila ya. Baiklah mari Bapak Ibu, kita mau menjadi murid yang baik. Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Kita ingin menjadi berkat bagi Tuhan. Berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita mau menjadi saluran berkatnya. Marilah
tim pujian kita menyanyikan bersama-sama satu pujian, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Ya, Bapak Ibu, ada pengumuman ya. Bapak Ibu, jika ada yang membutuhkan dukungan doa, bisa japri ke saya, Evelyn, atau ke Catherine di nomor yang tertera di layar. PA Bunda Teresa juga mempunyai akun di sosial media, ada di Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Bisa di-follow akun kita supaya mengetahui kegiatan kami. Kita akan bertemu kembali di pengajaran Kamis depan dengan Sheila, dengan tema sifat-sifat firman Tuhan. Silakan bergabung kembali Kamis depan, Bapak Ibu. Sekali lagi buat Bapak Ibu yang sudah mendaftar, tidak usah mendaftar lagi ya. Jika belum pernah mendaftar, silahkan mendaftar, karena nanti akan dikirim di email yang sudah terdaftar setiap minggunya. Formulir pendaftaran bisa minta ke saya, atau ke Jenny, Monique, dan juga Cindy. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
untuk semua yang sudah bergabung siang hari ini, dan juga untuk semua teman-teman panitia yang melayani hari ini, baik yang terlihat di layar ataupun di belakang layar. Terima kasih, saya kembalikan ke tim pujian. Baik, terima kasih Evelyn. Bapak Ibu, marilah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa penutup dan kemudian kita akan bernyanyi bersama-sama satu pujian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran dari Ibu Sheila yang telah kami terima pada siang hari ini. Begitu banyak yang kami pelajari dan kami baru mengerti bahwa begitu banyak juga tipe-tipe murid yang telah Engkau panggil. Kami ingin menjadi murid-Mu yang terbaik ya Bapa, menjadi berkat bagi sesama kami. Kami tidak ingin menjadi murid yang hanya menjadi pemain drama, atau hanya mencari-cari Engkau tapi tidak melakukan tugas kami sebagai murid. Kami ingin memberitakan kabar baik kepada orang-orang, menabur benih, walaupun nanti saatnya pada saat penuaian kami belum mendapatkan kesempatan untuk menuai. Bapa yang Maha Baik, pendalaman Alkitab ini telah selesai, kiranya Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, juga memberikan kesehatan kepada Ibu Sheila, yang tanpa lelah selalu memberikan pengajaran kepada kami. Kami ingin bertemu lagi dengan Ibu Sheila pada minggu besok, pada hari Kamis depan, sehingga kami boleh belajar lebih banyak lagi tentang Engkau, tentang surat cinta-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini, Bapa, ingin kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda tersuci, tolonglah kami, Bunda. Ampunilah kami bila kami melakukan suatu kesalahan. Bunda yang Maha Baik, kami ingin berdoa dengan perantaraan Engkau. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita angkat lagi satu pujian penutup. Kita menjadi umat yang dipilih Tuhan. Tim pujian. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekarang kita katakan, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami,
kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan